Halo, selamat datang lagi di channel saya Tendra Service. Oke teman-teman, apa kabar teman-teman sekalian dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke teman-teman, sebelum kalian menonton video saya yang satu ini, tolong dibantu klik tombol like, subscribe, share, dan komentar sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, saya membutuhkan kritik, saran, dan masukan dari teman-teman di kolom komentar, itu karena akan sangat membantu saya nanti untuk memperbaiki kesalahan atau mengembangkan channel saya ini ke depannya teman-teman, karena saya ingin serius untuk berbagi apa yang saya tahu kepada teman-teman sekalian. Oke teman-teman, selamat menonton video saya satu ini. Check it out. Oke, langsung aja. Ini dia, kita membahas solder blower Yuha 858. Ini mereknya teman-teman, Yuha 858. Lihat di sini ada di bawahnya tulisannya SMD Rework Station. Memang khusus untuk cabut pasang komponen SMD ya. Oke. Jadi teman-teman, kali ini saya akan mau sharing tentang di sini saya punya tool solder uap Yuha yang analog ya. Jadi di sini ada ini, yang bagian atas ini selektor untuk suhunya ya, suhu panasnya. Kemudian yang di bawah ini selektor untuk udaranya ya, kecepatan udaranya, kecepatan anginnya teman-teman. Di sini ada lampu indikator. Sepertinya saya coba tadi sempat cek, ini lampu indikator untuk power dan ini untuk lampu indikator bahwa kita sedang blowernya sedang bekerja ya. Di sini ada tombol powernya, tombol on off-nya ya teman-teman sekalian. Kita mau lihat tipe gagangnya. Di sini serinya R208A ya, R208A. Ini untuk gagang soldernya. Oke teman-teman, kita lihat di bagian belakang untuk spesifikasi di bagian belakangnya. Kita letak dulu. Nih, saya teman-teman lihat ya. Di sini modelnya 858, kemudian ini range voltage-nya 220 sampai 240 volt AC ya. Untuk frekuensi listriknya 50 Hz dan untuk rate powernya 700 watt. Oke teman-teman, jadi cukup besar juga ya makan wattnya ya. Jadi jangan terlalu lama-lama, makanya seperlunya aja, nanti bisa habis toketnya. Teman-teman, di sini frekuensinya 50 Hz, jadi ya untuk rata-rata PLN frekuensinya 50 Hz ya. Jika di luar itu jangan dipakai, berbahaya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya solder blower kali ini. Memang sih kalau saran daripada senior-senior, memang sebaiknya kita menggunakan solder blower atau solder uap yang pakai selang ya. Kalau ini nggak pakai selang, ini langsung menggunakan kabel langsung ya. Karena kalau pakai selang itu memang untuk kestabilan panasnya terjamin gitu ya teman-teman. Tapi untuk kita yang para pemula, yang low budget ya, ini bisa. Karena ini kemarin kalau nggak salah saya beli sekitar 450.000 ya. Saya beli di toko offline ya terdekat. Di online juga harganya sekitar segitu, namun mungkin sesuai dimensinya ini ongkirnya akan lebih besar lagi ya teman-teman. Jadi ini bisa langsung kita coba, nanti kita tes, kita praktekkan. Teman-teman, ini cukup recommended lah untuk untuk kita para pemula untuk menggunakannya ya. Jadi ini sebenarnya sudah saya coba beberapa kali untuk cabut IC dan pasang IC. Ada IC BGA, IC non BGA juga teman-teman. Jadi nanti kalau untuk kita mau mencabut dan memasang IC itu kita buat suhu di 350 aja ya. 350, kemudian untuk anginnya 1 aja. Itu standar, paling standar. Nanti untuk nextnya mungkin bisa kita sesuaikan atau kita feelingnya udah dapat teman-teman. Jadi di sini sebenarnya ada satu lagi yang saya lupa. Di sini ada kal itu maksudnya kalibrasi ya. Jadi di bagian dalam ini ada potensionya untuk kita kalibrasi suhunya. Jadi caranya sih gampang. Kalau teman-teman punya ini multitester, kemudian di sini ada ini mode untuk pengukuran suhu. Di sini ada Celsius dan Fahrenheit ya, ada C dan F, itu bisa dilihat. Boleh kita tes dulu ya, bisa sih kita tes aja dulu untuk mencoba apakah suhunya itu cukup stabil ya. Jadi ini
Saya gunakan multitester yang ada metode pengukuran suhu. Oke, coba kita tes ya teman-teman ya. Ini sebentar biar kelihatan. Ini saya buat di suhu 150 aja ya, nggak usah panas-panas sekali. Anginnya di 1 aja. Oke, ini coba saya hidupkan. Jadi ini biar kelihatan ya. Ini di skala Celcius. Saya nyalakan lampunya biar kelihatan ya. Jadi ini apanya, sensornya di sini nih. Sensor kabelnya. Ada probe hitam dan probe merahnya. Oke, ini saya nyalakan aja. Ini coba saya tes ya. Ini sensornya kita letakkan di ujung sensornya. Kita lihat suhunya naik enggak ya. Nah, itu bisa kita lihat suhunya naik. Tadi itu saya buat skala 150. Kita lihat ini berapa sih toleransi keakuratannya. Nah, itu udah nyampe ke angka 150 tadi ya. Nah, bahkan dia sampai ke 160. Nah, itu mungkin toleransinya. Jadi bisa dibilang ini ya standar ya. Coba kita balikin ke suhu 100. Kita lihat itu. Nah, jadi sebenarnya ini yang dikatakan tidak cukup stabil lah yang untuk solder blower yang kabel ya. Jadi memang benar. Jadi kestabilannya itu bisa dibilang 90% lah ya, enggak 100%. Kalau solder yang blower yang pakai selang itu saya belum pernah coba untuk memastikan suhunya, tapi ini yang analog yang pakai kabel. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih ke ketidakakuratannya. Jadi sebenarnya ini cukup akurat. Jadi bisa dibilang ya standar lah. Jadi ini cukup lah untuk kita para user pemula. Dan kebanyakan juga para senior juga banyak menggunakan ini ya. Oke, tadi saya belum tes ya tombol kalibrasinya. Coba saya tes dulu tombol kalibrasinya. Jadi teman-teman kalau mau kalibrasi gampang aja. Ini tinggal dicungkil aja di sini. Ini ada penutupnya karetnya ya. Tinggal dicungkil aja. Bisa pakai pinset. Nah, ini dia. Udah copot ya. Jadi di dalam ini ada potensio kecil. Potensio di bagian dalam ini ya. Ada potensio. Nah, kita cocokin aja. Nanti tinggal kita putar. Coba kita tes ya. Oke, coba saya tes dulu. Coba saya kalibrasi. Suhunya ini ya. Sebentar, ini agak susah posisinya. Saya paskan dulu. Oke. Ini saya nyalakan lagi. Oke, ini coba kita lihat sambil saya kalibrasi ya. Aduh, sorry. Raba aja sedikit. Nah, kalau juga udah agak padat itu berarti udah masuk deh. Ini aduh agak susah ya. Nah, ini dia. Aduh. Oke, kita lihat itu. Oh, sorry. Belum di skala Celcius. Nah, ini udah. Kita coba ya. Kurang jelas teman-teman. Saya arahkan. Oke. Udah cukup jelas ya. Ini. Itu di angka 100-an ya. Coba saya kurangi.
Wah, ini sebenarnya udah mentok ya, kalibrasinya udah mentok. Coba saya naikin, pasti naik, bakalan naik. Nah, itu naik kan. Nah, oke, saya kurangi lagi. Nih, nah tadi udah mentok dia, udah mentok ke kiri ya. Nah, jadi seperti itu, tinggal putar kanan kiri aja untuk kalibrasinya teman-teman. Tapi syaratnya teman-teman di rumah harus punya ini ya, harus punya multitester yang punya skala pengukuran suhu. Begitu teman-teman sekalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang saya mau coba contohkan cara mencabut komponennya ya dengan menggunakan ini. Jadi kita pindah posisi kamera dulu teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini saya akan coba tes soldernya, mencabut sebuah IC ini sepertinya IC BGA ya. Di sini sepertinya ini IC RF, ini ada IC non BGA. Coba kita cabut nanti kedua-duanya ya. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk mencabut IC seperti ini kita setting panas di 350, terus anginnya di 1. Tapi kalau pakai solder model lama ya, atau yang digital mungkin ya, jadi anginnya itu 50 atau 60 ya gitu. Oke teman-teman, jadi di sini saya pakai solder blower YOHA 858 yang analog. Jadi langkah pertama kita sebelum cabut IC-nya kita kasih plug dulu ya. Jadi kita kasih plug dulu di pinggirnya ini. Jadi teman-teman, fungsinya plug ini di sini adalah untuk membantu mempercepat ini ya, melunakkan timah ya. Bisa kita kasih di pinggirnya aja, nanti dia pasti ini, pasti apa namanya, pasti dia akan mencair ya, karena nanti terkena panas blower. Nah, bisa kita gunakan pinset untuk membantu mengangkat apanya nanti ya, IC-nya. Nih, sorry, jangan lupa sebentar sebelum kita menyolder, jangan lupa untuk gagang solder blowernya itu di tangan kiri, kemudian yang memegang pinset itu di tangan kanan. Nah, seperti itu standarnya. Terus tangan kita itu bentuk miring ya, bentuk seperti huruf V terbalik miring. Jadi terus kita sikunya itu menyentuh meja supaya untuk menjaga kestabilan tangan ketika memegang ininya, gagang soldernya, supaya nggak lari gitu ya. Supaya nggak gemetar gitu, mengurangi resiko tangan gemetar lah, seperti itu teman-teman. Jadi sini langsung kita coba. Nih, ternyata dia lurus saja ya. Gagang soldernya itu lurus saja, jaraknya itu sekitar 1-3 cm lah, tergantung feeling kita lah ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya dia harus lurus tegak seperti ini, cuman supaya nampak ke kamera ya. Jadi ini seperti ini. Jadi nanti sambil saat kita udah panasin, untuk memastikan IC-nya udah, kakinya sudah ini ya, sudah cair, udah lembek ya, nanti kita goyang aja dikit IC-nya. Jika IC-nya udah goyang itu udah bisa diangkat. Nah, lurus saja teman-teman. Jadi kalau IC-nya udah goyang itu udah bisa diangkat. Nah, itu udah goyang, bisa lihat tuh, udah goyang. Jika dia digoyang, udah goyang, digoyang-goyang gitu ya, kayak lagu ya, jadi bisa diangkat. Langsung angkat aja. Nah, seperti itu. Ini dia sudah terangkat. Jadi jika teman-teman ingin membersihkannya, ini sebentar kita harus menggunakan solder wick ya untuk membersihkannya. Nih, saya ada solder wick. Ini saya sebelum kita membersihkannya, kita dikasih plug dulu ya. Jadi dikasih plug dulu pada solder wicknya. Saya lupa membersihkannya itu menggunakan solder ya, mata solder biasa juga nggak apa-apa. Kalau ada solder station lebih bagus, seperti teman-teman.
Oke, sambil menunggu solder panas ya teman-teman. Jadi seperti itu tadi caranya ketika kita mau mencabut IC, terutama IC VGA ya. Jadi saat kita udah panasin tadi, itu untuk memastikan kaki IC-nya sudah cair, udah lembek, itu kita goyang aja IC-nya. Jika udah goyang itu tandanya udah bisa diangkat. Oke teman-teman, ini saya sebenarnya mau mempraktikkan lagi cara memasangnya. Tapi sebenarnya cara masangnya kita harus ini ya. Ini kalau ini sepertinya non BGA ya. Jadi saya salah tadi, ini non BGA. IC non BGA. Jadi kelihatan kakinya dari samping gitu ya. Jadi cara masangnya sama aja, tapi ya kita harus sepertinya kalau ini nggak perlu ini ya. Nggak perlu kita cetak isinya, nanti kita kasih timah cair aja di sini. Kita kasih timah cair, tapi kita bersihkan terlebih dahulu sisa-sisa timah yang lama. Jadi ntar ini soldernya udah panas, ini kita bersihkan. Dia harus menggunakan solder wick. Jangan lupa solder dikasih ini ya, dikasih fluk biar cepat untuk proses pembersihannya. Ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Oke, ini coba saya contoh apa aja lah ya, langsung saya contohkan untuk masang. Nanti teman-teman bisa cetak kasih timah cair ya untuk membentuk kaki IC baru, karena ini IC non BGA, jadi bisa langsung kita kasih apanya ya, kita kasih timah cair di sini. Cara masangnya sama ya teman-teman sekalian. Jadi sebentar, tadi sudah saya kasih plug, ini tinggal dipaskan aja. Sebenarnya di sini ada apa ya, di sini ada di sudut segitiga atau tanda panah, itu harus disesuaikan dengan titik IC nya untuk memasangnya ya. Cara memasangnya juga sama kayak tadi, jadi kita panasin, jadi kita blower kan, ini kita blower, kemudian nanti ketika dia sudah menyatu dengan ini kaki-kakinya, nanti saat kita goyang juga ya, sama kayak mencabut tadi, itu tandanya kakinya sudah menyatu dengan IC nya. Belum ya. Jadi ketika digoyang itu dia kembali, itu menandakan dia kakinya sudah menyatu ya. Jadi ketika kita goyang dia kembali, nah itu kayak gitu, ketika digoyang dia kembali ke posisi awal. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu pembahasan mengenai ini solder blower Yuha. Semoga bermanfaat video saya ini teman-teman sekalian.
Jadi saya rekomendasi juga untuk membeli ini, khusus kita untuk user pemula, karena memang bisa dipakai untuk cabut pasang IC BGA. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya. Tadi kita lanjut sambung, video yang terputus. Jadi memang begitulah fungsinya daripada solder blower YUHA 858 ini. Jadi bisa digunakan untuk mencabut dan memasang IC non BGA, khususnya untuk handphone, bahkan untuk elektronik lainnya teman-teman. Jadi ini sangat recommended buat teman-teman untuk beli ini, karena harganya terjangkau ya, istilahnya low budget untuk kita para pemula. Jadi bisa untuk digunakan. Jadi teman-teman, cukup sekian video saya ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam servis, Tenra Service. Bye.